ucapan syukur Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami masih hidup, masih bernafas. Dan bisa datang ke tempat ini Tuhan, itu semua anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengawali hari ini di rumah Tuhan, bicara sama kami. Dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu teman-teman. Terima kasih Bu Ati dan para pastoral, para pengurus untuk kepercayaannya. Perkenalkan saya Echa Sumantri, saya seorang musisi, saya hamba Tuhan dan saya datang sendiri, istri saya lagi di rumah, lagi istirahat. Saya main musik di gereja dari kecil, buat Bapak Ibu mungkin bisa cari saya di YouTube kalau mau kenal saya lebih jauh. Teman-teman muda bisa cari saya di Spotify misalnya. Segitu aja perkenalannya. Dan di masa pandemi kemarin saya puji Tuhan bisa belajar Alkitab lebih dalam. Tanpa terasa pelayanan saya memberitakan firman itu sudah hampir 12-11 tahun. Jadi sudah cukup panjang meskipun pasti belum sepanjang Ibu Gembala ya. Jadi saya masih banyak belajar. Kita mau belajar sama-sama pagi ini, ada amin? Right, dan saya senang sekali ada di sini, sukacita sekali. Pagi ini saya mau menyampaikan tentang diperlengkapi untuk menuai. Ibadah berikutnya nanti saya mau sampaikan tentang teladan nyata membawa pertobatan. Saya diberikan tema tentang penuaian. Dan saya mendapatkan impresi pagi ini bahwa keadaan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Saya nggak mau curhat kebanyakan, tapi hari Minggu ini biasanya saya ingat papa saya. Karena papa saya dipanggil Tuhan hari Minggu. Dan itu terjadinya jam 2:30 pagi. Jadi lumayan masih membekas ingatannya meskipun sudah 7 tahun yang lalu. Dan di masa-masa itu berat sekali Bapak Ibu, saya sempat menanyakan apa tujuan saya hidup lagi. Ngapain saya main musik? Mama saya puji Tuhan masih ada, saya dekat sekali juga dengan mama. Waktu itu saya belum menikah. Tapi kehilangan satu aja tuh berat sekali buat saya dan saya mempertanyakan buat apa saya hidup ya. Buat apa saya main musik, karena saya bisa main musik salah satunya karena papa juga musisi. Tapi di masa-masa itu Roh Kudus bicara keras sama saya, bicara kuat sekali bahwa selama masih ada nafas, selama masih hidup, masih ada tujuan. Dan saya berdoa pagi ini Bapak Ibu teman-teman bisa menemukan tujuan itu, ada amin. Karena kita bisa menemukan tujuan hidup di masa muda kita buat Bapak Ibu yang sudah lebih senior. Tapi tujuan hidup itu bisa hilang. Dan ini yang sangat menyedihkan. Kalau kita pelajari di Alkitab, ada contohnya Salomo yang begitu hikmatnya besar. Simson yang dipilih Tuhan bahkan sedari kecil. Tapi mereka tidak berhasil menjalani tujuan hidup itu sampai akhir hayatnya. Di masa mudanya mungkin berhasil, sempat menjadi pahlawan, sempat menjadi raja yang diurapi. Tapi kalau kita pelajari, akhirnya mengalami kegagalan juga. Makanya konsistensi itu sangat penting. Betapa pentingnya kita tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Ada amin? Gereja ini kan kuat sekali pujian penyembahannya ya. Pak Niko itu dari dulu kita kenal sebagai seorang pemuji penyembah yang luar biasa. Tapi saya juga berdoa bahwa pendalaman pengetahuan firmannya juga kuat. Ada amin? Jadi misalnya ada yang mempertanyakan kenapa gereja ini begini, kenapa bahasa roh, apa sih Allah Tritunggal dan sebagainya. Kita bisa jawab. Saya percaya itu tugas kita di akhir zaman, bukan hanya tugas Ibu Gembala. Ada amin? Oke, mari kita mulai. Next, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya dulu siapa yang rindu untuk menuai, boleh angkat tangannya Bapak Ibu teman-teman. Haleluya, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya izin tuliskan ayatnya, biasanya saya minta jemaat baca Alkitab, tapi karena ini terjemahan sederhana Indonesia, mungkin tidak semua punya versi terjemahan ini. Kita baca ya, 3, 2, 1. Dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Semua berkat rohani itu karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikannya. Next, terima kasih. Ayat 4. Melalui kemuliaan dan kebaikannya itu, Allah juga sudah menjanjikan banyak hal yang berharga dan sangat besar kepada kita. Oleh janji-janjinya itu, kita menerima roh Allah sendiri dan dibersatukan dengan Dia. Sehingga kita tidak lagi terikat pada segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan badani yang jahat. Dosa itu sedang menguasai dunia ini seperti penyakit menular yang mematikan.
Jadi Bapak Ibu kalau kita baca kitab Petrus nih gampang-gampang susah. Ada yang gampang banget secara awam tapi ada juga yang cukup rumit. Nanti di ibadah berikutnya saya pengen bahas dari ayat 5 sampai 8. Tapi pagi ini kita fokus dulu ayat 3 dan 4. Next, terima kasih. Ini pertanyaan pagi ini juga untuk saya pribadi. Apakah kehidupan, keseharian yang sudah kita jalani sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ayat tadi menuliskan di ayat 3, dengan kuasanya sendiri, Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita, saya dan Bapak Ibu teman-teman perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi artinya kita hidup, tapi kita butuh kehendak Tuhan. Karena tanpa kehendak Tuhan kita bisa hidup dengan kehendak kita. Atau mohon maaf, kehendak bos kita, atau kehendak orang lain, siapapun itu. Bahasa kerennya begini, apakah kita sudah menghidupi kehendak Tuhan? Ini tidak berat, tapi ini terjadinya sehari-hari. Sekali lagi, kita bisa menghidupi kehendak Tuhan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kita bisa menghidupi kehendak Tuhan kemarin. Tapi yang penting hari ini, saat ini. Mohon maaf, cukup banyak anak Tuhan yang membanggakan kehidupan rohaninya di masa lalu. Ya, kalau ngomong saya dulu begini, dulu begitu. Dan saya hargai, saya hormati itu. Dulu ada revival, dulu ada kebangunan rohani, dulu ada mujizat kesembuhan, puji Tuhan. Tapi itu dulu. Tuhan selalu fokus dengan kehidupan kita sekarang dan masa depan. Ada amin? Apakah kehidupan, keseharian kita yang kita jalani sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya izin mengerucut. Apakah kehendak Tuhan kita bekerja? Pasti, ada amin? Pasti bekerja, khususnya para suami, para pria, kita bekerja untuk keluarga kita. Tapi pekerjaan yang seperti apa? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya seorang musisi, tadi saya sudah sebutkan, dan sebagai musisi tentu Bapak Ibu teman-teman taunya musisi itu pergaulannya mengerikan gitu ya. Banyak hal-hal yang wah kayaknya tuh gelap banget dunianya. Tapi sebetulnya nggak seperti itu juga. Saya menemukan di semua lini bidang pekerjaan, ada aja dosanya, ada aja tantangannya. Mungkin pekerjaan dokter buat Bapak Ibu keren dan buat saya juga keren banget. Saya suka banget nonton drama Korea yang kisahnya kedokteran tuh, karena istri saya juga suka kedokteran gitu. Tapi apakah pekerjaan dokter bebas dari dosa? Tidak. Apakah Anda bekerja di pemerintahan bebas dari dosa? Enggak juga. Jadi hidup kita ini bukan hanya untuk sekedar bekerja, tapi pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Nah, ada clue-clue yang Alkitab berikan. Buah kehidupannya gimana? Dari pekerjaan itu mungkin Anda dapat banyak uang, keuntungannya banyak, apa istilahnya cuannya banyak. Iya, tapi menyenangkan Tuhan enggak? Menghidupi kehendak Tuhan enggak? Apakah kehendak Tuhan kita berumah tangga? Saya percaya iya. Karena buat anak-anak muda suka banyak yang nanya, Kak gimana sih taunya Tuhan ini jodoh saya atau bukan? Gimana taunya Tuhan mau saya nikah atau enggak? Dan jawaban saya sederhana. Menikah, berumah tangga itu adalah kehendak Tuhan. Kecuali model-model kayak Paulus gitu, Rasul Paulus Bapak Ibu. Jadi saya bilang ke teman-teman muda, boleh nggak nikah asal kehidupan rohaninya kayak Paulus. Wah pada takut mereka. Boleh nggak nikah asal menulis kitab sebanyak Paulus. Waduh pada nggak bisa juga kayaknya. Ya lebih baik menikah kalau memang dari Tuhan. Tapi rumah tangga yang seperti apa yang Tuhan kehendaki? Saya boleh lihat tangan-tangan yang sudah menikah, Bapak Ibu para senior, saudara-saudari muda. Ada yang mau menikah tahun ini, kita doa habis ini. Sebagian besar sudah menikah pagi ini, jadi saya bisa bicara lebih terbuka. Rumah tangga adalah salah satu lini kehidupan yang paling banyak diserang roh jahat di akhir zaman. Saya berani ngomong ini karena Tuhan izinkan orang tua saya berpisah Bapak Ibu. Dan saya tidak bangga dengan itu. Saya anak tunggal yang sangat dekat dengan keduanya. Sama papa mama saya dekat banget. Dan ketika saya SMA, Tuhan izinkan papa mama saya berpisah. Dan hancur hati saya. Tapi dari situ saya belajar bahwa, wah betapa berbahayanya kehidupan berumah tangga yang tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dari kehidupan itu. Saya sempat takut menikah, saya pikir saya nggak nikah deh, trauma. Saya juga nggak tahu jodohnya siapa. Tiba-tiba ketemu Bapak Ibu, panik saya nggak siap, belum nabung. Saya main musik dapat uang belanja, wah tiba-tiba ketemu jodohnya, panik. Buru-buru nabung, puji Tuhan, selamat juga meskipun berdarah-darah.
Tapi saya belajar bahwa tidak semua rumah tangga, tidak semua pernikahan itu berkenan di hati Tuhan. Apakah kehendak Tuhan kita melayani? Pasti. Siapa di sini yang bangga jadi hamba Tuhan? Boleh angkat tangan. Di luar sana kan orang berlomba-lomba jadi bos ya. Saya harus jadi pemimpin, leader, bos. Di luar sana orang-orang berlomba-lomba untuk punya jabatan yang tertinggi. Tapi ketika kita masuk dalam pekerjaan Tuhan, justru jabatan paling mulia adalah menjadi hamba. Ada amin? Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Oke, kehendak Tuhan kita melayani. Tapi izinkan saya bertanya sekali lagi. Pelayanan yang seperti apa? Menjadi hamba yang seperti apa? Penting sekali dalam kehidupan kita memikirkan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Saya sempat pelayanannya banyak Bapak Ibu. Tepatnya ketika saya dan istri sedang honeymoon. Saya dulu orangnya suka banget pelayanan, sampai sekarang pun saya sangat menyukai pelayanan. Tapi waktu itu saya nggak berhikmat, saya nggak bijak. Honeymoonnya 2 minggu, saya terima pelayanan 5 kali. Itu di luar negeri. Waktu itu saya pikir, pelayanan yang utama. Bertahun-tahun kemudian saya menyadari bahwa, saya jadi mengabaikan istri saya. Dan saya nyesel banget. Ternyata bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar bekerja, bukan sekedar cari uang. Bukan itu ya ternyata. Kita perlu lebih lagi kritis, kita perlu lebih lagi menyelidiki ini kehendak Tuhan atau bukan. Yesus sendiri pernah mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 34. Ini dalam banget maknanya. Makananku kata Tuhan Yesus, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dulu saya baca ayat ini saya biasa aja, tapi semakin dewasa saya semakin pengen mempelajari apa sih maksud Tuhan Yesus. Dan ternyata sederhana, kita makan bukan hanya sekedar kewajiban. Mungkin waktu kecil orang tua kita, ayo makan, kalau nggak makan dihukum, dipaksa makan. Tapi semakin dewasa, kita mengerti makan itu kebutuhan. Nggak usah disuruh kita makan. Ternyata bagi Tuhan Yesus ketika Dia menjadi manusia, melakukan kehendak Bapa itu bukan hanya sekedar kewajiban, tapi sudah jadi kebutuhan. Bahkan itu satu-satunya alasan Yesus turun ke dunia, menyelesaikan kehendak Bapa. Jadi saya berdoa, sungguh berdoa, pagi ini melakukan kehendak Tuhan adalah kerinduan, bahkan kebutuhan bagi kita. Ada amin. Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, sia-sia Bapak Ibu. Kehidupan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita sia-sia. Kita harus sungguh-sungguh mengerti apa kehendak Tuhan. Dan caranya sederhana. Kenali yang punya kehendak, ada amin. Pengenalan Tuhan dan kehendak Tuhan itu sama. Harus dibangun, dikenali setiap hari. Sekali lagi mungkin Anda pengenal Tuhan dengan baik, tapi 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Sekarang gimana kehidupan rohanimu? Banyak yang sebelum pandemi berapi-api buat Tuhan. Tapi somehow ketika pandemi terjadi mundur. Mulai lemah imannya. Saya berdoa pagi ini dikuatkan lagi. Ada amin. Next, terima kasih. Saya cuma catat 2 poin aja. Tentang berkat ilahi. Tadi Petrus menuliskan begini. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikannya. Sama-sama bilang saya dipanggil. Tolong bilang sebelahnya Anda juga dipanggil. Haleluya. Makanya tetap semangat menjalani kehidupan Bapak Ibu. Karena kita dipanggil Tuhan. Sebelum nanti dipanggil beneran ada amin. Tapi di dunia kita ini dipanggil, kita punya panggilan Tuhan. Bagaimana? Sekali lagi kondisi kerohanian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Belasan puluhan tahun jadi Kristen, apakah sudah mengenal Tuhan dengan benar? Mengenal dan tahu aja beda ya Bapak Ibu. Saya nggak kenal Pak Prabowo, saya tahu aja. Saya pernah ketemu Pak Jokowi sama istri saya di istana, tapi saya nggak kenal, saya tahu aja. Orang kalau cuma tahu ketemu salaman, nunduk. Orang kalau udah kenal ketemu berpelukan, ya ada keintiman. Ada bukti-bukti nyata bahwa betul-betul kenal. Kalau kita sudah kenal seseorang, dia diem aja kita bisa tahu kenapa tuh. Kenapa ya dia? Di media sosial banyak yang gak kenal, jadinya sok tahu. Ya kan?
gemukan nih gitu. Kenal juga enggak gitu kan. Padahal angle kamera aja misalnya. Wah kok marah-marah sih. Enggak marah-marah. Soalnya cuma lewat WhatsApp kan gak ada nadanya Bapak Ibu. Kan banyak tuh ya bapak-bapak, bukan di sini, di cabang lain. Kalau balas WhatsApp tuh tegas banget gitu. Kayak Komandan Abri gitu kan. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi titik, udah gak dibalas lagi. Iya. Tuhan berkati Pak, gini doang balasnya. Waduh, takut saya salah apa nih gitu. Tapi itu membuktikan bahwa tidak semua orang kita kenal dengan baik. Dan gak apa-apa, kita dipanggil untuk mengenal orang-orang terdekat, suami, istri, anak, orang tua, kerabat terdekat. Tapi sama Tuhan wajib kita kenal, ada amin. Karena tanpa pengenalan kita nggak akan bisa mengerti kehendaknya. Bahkan Petrus tulis lebih dalam lagi. Allah juga sudah menyajikan banyak hal yang berharga dan sangat besar kepada kita, saya dan Bapak Ibu teman-teman. Oleh janji-janjinya itu, kita menerima roh Allah, roh kudus sendiri. Dan dipersatukan dengan dia, sama-sama katakan bersatu. Dan ini tujuan kita jadi anak Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengenal, tapi bersatu. Saya dan istri kami bersatu, puji Tuhan. Tapi tetap persatuan ini terbatas. Gak usah jauh-jauh, saya ke kamar kecil dia gak bisa ikut Bapak Ibu. Udah terpisah tuh meskipun cuma 5 menit. Tapi persatuan kita dengan Roh Kudus ini menembus ruang dan waktu, menembus banyak hal. Betul-betul kita bersatu. The problem is, satu rumah aja belum tentu kenal. Saya sudah lama gak makan malam sama orang tua saya. Saya sudah lama gak makan malam sama keluarga saya. Tapi setahu saya, dewasa ini di meja makan tuh orang gak ngobrol lagi. Main HP masing-masing ya. Beda-beda deh, ada yang buka TikTok, ada yang buka Instagram. Kalau ada yang lagi buka sekarang boleh ditutup dulu, enggak ya? Gak ngobrol, kalaupun ngobrol mungkin di grup WhatsApp keluarga, bapaknya bilang makan, oh iya makan gitu. Gak ngobrol secara langsung. Saya jadi teringat kisah anak sulung, bukan anak bungsu. Anak bungsu jelas, ngaco ya Bapak Ibu ya, yang tahu perumpamaan ini, ingat perumpamaan ini. Anak bungsu minta warisan sebelum waktunya. Dia minta warisan sama papanya. Dan dia hambur-hamburkan foya-foya sama perempuan-perempuan nakal. Dan singkat cerita kita tahu dia kembali ke rumah bapaknya. Dan bapaknya terima dia dengan sukacita. Tapi pagi ini kita merenungkan sedikit tentang anak sulung. Selama anak bungsu pergi, anak sulungnya di mana Bapak Ibu? Di rumah ya. Bekerja, melayani. Tapi ironisnya, dia tidak kenal hati bapaknya. Ketika anak bungsunya pulang, bapaknya buatkan pesta, anak sulung marah. Di sini saya belajar sekali lagi bahwa satu rumah belum tentu kenal. Apa maksudnya? Dewasa ini di akhir zaman ini, mungkin kita ke gereja setiap minggu Bapak Ibu. Mungkin Anda melayani, ini juga buat saya. Mungkin kita ada dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita ikut cool, kita ada dalam hadirat Tuhan setiap hari. Tapi belum tentu kita mengenal hati Tuhan. Makanya dalam konteks menuai, kita butuh mengenal hati Tuhan. Bahkan bersatu sama Tuhan. Kalau kita sudah mengenal hati Tuhan, kita jadi semangat menuai. Karena kalau kita bisa belah dadanya Tuhan ya, ini kata-kata yang sehari-hari aja. Kalau dadanya Tuhan dibelah tuh pasti isinya jiwa-jiwa Bapak Ibu, ada amin. Jiwa-jiwa. Dan saya tahu kondisi mall ini mungkin sudah berbeda sekali dengan belasan tahun yang lalu. Tapi saya percaya tetap ada jiwa-jiwa yang bisa hadir ke tempat ini. Ya, bangku-bangku ini banyak sekali Bapak Ibu, saya percaya nggak kebetulan. Artinya saya berdoa semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan kirimkan. Yang penting kitanya siap. Kesiapannya apa? Mengenal hingga bersatu dengan Roh Kudus. Persatuan ini harus dibangun setiap hari. Makanya anak-anak Tuhan harus rajin baca Alkitab. Saya ini bukan orang yang suka bangun pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan sejak nikah sudah membaik. Jadi kalau pelayanannya 7:30 nih, ada kali 4-5 kali saya kebangun tadi pagi gitu. Masih subuh, masih gelap, kebangun, panik. Oh belum ya, tidur lagi, kebangun lagi gitu. Jadi wah ini tantangan, ini prestasi buat saya bisa bangun sepagi ini Bapak Ibu. Ini pulang nanti saya rayakan makan-makan ini pasti. Bukan. Tapi saya belajar mengutamakan Tuhan itu berkorban. Kita nggak usah tanya Yesus berkorban apa buat saya, wah pengorbanannya sudah sempurna 2025 tahun yang lalu. Bagian kita adalah betul-betul mengekang daging, memikul salib, melawan hawa nafsu kita.
Kalau Anda mungkin sibuk kerja dari pagi, bangun lebih awal setengah jam, cari wajah Tuhan, cari hadirat Tuhan, baca Alkitab. Saya ini kan pemuji ya Bapak Ibu, penyembah, main musik. Jadi waktu saya kecil dulu saya tuh males baca Alkitab. Dan sok taunya anak kecil ini dulu saya pikir, oh mungkin karunia saya bukan baca Alkitab ya. Karunia saya tuh bermusik aja buat Tuhan. Tapi Yesus ngomong sederhana, kalau kamu cinta sama aku, pasti suka baca Alkitab. Sederhana aja. Kalau kita cinta seseorang, kita akan baca surat cintanya, kita akan baca tulisannya. Dan di situ saya belajar untuk lebih mengasihi Tuhan. Bukan hanya jatuh cinta, tapi bertumbuh dalam cinta sama Tuhan. Dan puji Tuhan, saya suka baca Alkitab akhirnya. Minimal Bapak Ibu baca Amsal tiap hari, ada amin. Amsal 1, 2, 3, berdasarkan tanggal aja. Anak Tuhan harus baca Alkitab setiap hari, karena ini goals kita. Mengenal hingga bersatu dengan Roh Kudus, ada amin. Next, terima kasih. Berkat ilahi diberikan untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Petrus tulis begini, sehingga kita, saya dan Bapak Ibu teman-teman, tidak lagi terikat pada segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan badani yang jahat. Dosa itu sedang menguasai dunia ini seperti penyakit menular yang mematikan. Sekali lagi ini terjemah sederhana Indonesia, kalau Bapak Ibu mau baca lebih lanjut bisa ke Google aja, 2 Petrus TSI gitu. Ini terjemahan yang buat saya lebih mudah dimengerti bahasanya, tapi terjemahan baru juga tentunya tidak bisa dilewatkan juga. Membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Gereja ini kan gereja yang sangat mempraktikkan kuasa ilahiyah dan saya juga sangat percaya itu. Beberapa gereja sudah tidak lagi mendoakan orang sakit. Beberapa gereja sudah tidak lagi berbahasa roh dan saya sedih juga tapi bukan hak saya untuk menghakimi. Kita di sini kita mempraktikkan itu, kita mendoakan orang sakit dan kesembuhan terjadi, ada amin Bapak Ibu. Tapi mujizat bukan hanya orang sakit sembuh. Mujizat bukan hanya kita doakan orang yang berkekurangan tiba-tiba naik jabatan, tiba-tiba dapat terobosan keuangan. Mujizat bukan hanya itu. Mujizat adalah pertobatan, ada amin. Ketika kita hidup dalam dosa bertahun-tahun, mohon maaf, ada yang kecanduan pornografi, ada yang masih nggak bisa lepas dari minuman keras, ada yang masih ngerokok. Sebagian anak muda nanya sama saya, vape nggak apa-apa ya Kak ya? Sama aja lah, sama aja. Taunya dosa dari mana sih? Mungkin kita berani melakukan itu di rumah kita, di ruang tamu kita, di kantor kita, di toko kita. Tapi beranikah kita melakukan itu ketika 1, 2, 3 Tuhan Yesus muncul depan muka kita? Berani nggak? Tuhan Yesus gitu. Enggak, saya nggak berani. Berani nggak nge-vape ada Tuhan? Saya nggak berani. Mabok-mabok, minum-minum, aduh nggak berani saya. Dan itulah faktanya. Mungkin kita nggak bisa lihat dengan kasat mata kita, tapi Yesus selalu ada, selalu hadir. Makanya jaga hidup kita dengan baik. Kalau Anda rindu untuk menuai, terlebih dahulu harus bebas dari ikatan-ikatan dosa. Jangan salah paham, bukan berarti hidupnya harus sempurna dulu. Nggak ada yang sempurna Bapak Ibu. Pak Niko nggak sempurna, Pak Weliar nggak sempurna, nggak ada yang sempurna. Saya pun masih berproses. Tapi setidaknya ada kerinduan untuk bertobat setiap hari. Nah pagi ini saya tidak akan lama di sini, tapi setiap dari kita sadar kok apa yang sedang kita hidupi. Kembali ke poin awal tadi, sesuai kehendak Tuhan enggak? Tuhan itu peduli sama setiap waktu kita loh Bapak Ibu. Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang peduli ketika kita di gereja. Tuhan itu bukan hanya peduli ketika kita melayani. Tuhan itu peduli apa yang ada di HP kita. Tuhan itu peduli apa yang ada di laptop kita. Tuhan itu peduli ketika kita ke pusat perbelanjaan, ke mall, ke restoran, apa yang mata kita lihat, apa yang kita pikirkan. Tuhan itu peduli dengan setiap hal yang kita tulis di kolom komentar media sosial. Ya mungkin Anda pakai akun palsu, tapi Tuhan tahu pribadi aslinya. Makanya saya berdoa kita bisa rindu untuk bertobat pagi ini. Petrus tulis ini tegas sekali, saya bacakan sekali lagi ya. Sehingga kita tidak lagi terikat, sama-sama katakan terikat. Bagi sebagian orang di luar sana, bisa bikin dosa itu kebebasan. Dosa saya, hidup saya, Anda nggak usah larang-larang saya merokok, saya belinya juga pakai duit saya, bukan pakai duit perpuluhan gitu ya. Saya bebas, mau ke night club, main perempuan bebas aja buat saya. Istri saya aja udah gak bisa larang, Anda siapa gitu. Buat mereka itu kebebasan. Tapi kalau kita mempelajari Alkitab, orang yang masih hidup dalam dosa, terikat.
Terikat itu bisa jadi terikat di luar rumah, bisa jadi terikat hanya dengan smartphone-nya. Seberapa banyak orang yang bikin dosanya hanya di dalam HP-nya, tapi sekali lagi Tuhan peduli dengan itu. Petrus bilang gini, sehingga kita tidak lagi terikat pada segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan badani. Nah, sadari ini Bapak Ibu, peperangan kita bukan dengan tokoh sebelah, peperangan kita bukan dengan mertua atau menantu, peperangan kita adalah dengan badan, dengan daging ini. Roh penurut tapi daging lemah. Makanya kalau dagingnya lemah, sadari itu, cari hadirat Tuhan setiap waktu. Ada amin. Dengan keinginan-keinginan badani yang jahat. Dosa itu sudah menguasai dunia ini seperti penyakit menular yang mematikan. Dan ini menarik Bapak Ibu. Kita masih ada di dunia dong ya. Iya. Sebagian besar di sini kita berperang. Kita menghadapi dunia ini di depan mata kita. Orang-orang di samping kita yang bisnisnya gak jujur. Tetangga kita yang kehidupannya amburadul, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Itu peperangan-peperangan rohani yang Tuhan izinkan terjadi setiap hari. Saya orang entertainment, saya tahu betapa mengerikannya dunia di akhir zaman ini. Dulu kalau kita ngomongin, mohon maaf, cinta sejenis LGBT itu film-film bule lah ya. Sekarang Korea udah mulai. Indonesia udah mulai. Dosa sudah di depan mata Bapak Ibu, dan ini mengerikan sekali. Dosa itu sedang menguasai dunia. Dan memang itu Alkitabiah. Tuhan bilang untuk sejenak ada penguasa di udara. Selama kita hidup ini dunia akan semakin jahat. Makanya anak-anak Tuhan harus berfungsi dengan benar. Ada amin. Kita harus jadi terang di luar sana. Kalau di gereja kita baik, di luaran kita ikutan tidak baik, kita nggak berfungsi Bapak Ibu. Kalau kita di gereja kudus banget, di luar mohon maaf najis kehidupannya, kita nggak berfungsi. Kita harus mematikan dosa-dosa ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini jadi bukti kesaksian, ini akan saya bahas di ibadah berikutnya. Mungkin Anda dulu orangnya pemarah, ngomongnya kasar banget. Wah di gereja angkat tangan, nyembah Tuhan nangis, di rumah bikin istri nangis gitu ya misalnya. Dulu tapi, sekarang berubah. Wah kok ngomongnya jadi sopan ya. Oh dulu orangnya kasar, dikit-dikit orang dipukul, sekarang orang dipeluk. Ya kan meskipun kadang-kadang dipeluknya sampai dicekek juga gitu, saya nggak tahu. Tapi kok berubah hidupnya? Itu jadi kesaksian nyata. Bapak Ibu, perkataan kita terbatas. Mungkin di sini ada yang bisa lebih dari 3 bahasa, Inggris, Mandarin. Saya Mandarin nggak bisa sama sekali. Inggris masih belajar, belum lancar. Banyak yang bisa bahasa-bahasa lain. Di sini ada yang bisa bahasa Thailand, ada mungkin. Tapi perkataan kita terbatas dalam menginjil. Namun perbuatan kita bisa jadi teladan. Ada amin. Next, terima kasih. Ini kesimpulan saya tutup dengan ini. Jika kita bertumbuh di dalam pengenalan, hingga kita bersatu dengan Allah Roh Kudus, sama-sama sekali lagi katakan bersatu. Boleh pegang dada kita masing-masing, bilang gini, Roh Kudus, aku mau bersatu denganmu. Ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan hingga bersatu dengan Allah Roh Kudus, pasti, ini pasti, kita rindu orang lain mengalami hal yang sama juga. Gak usah ngomongin Tuhan Yesus dulu, ngomongin HP ini aja misalnya Bapak Ibu. Saya punya HP ini bukan HP terbaru, ini biasa aja tipenya. Tapi enak, bagus. Gak usah disuruh, gak usah dibayar, saya promosiin. Ini HP gue lucu nih, enak. Ada restoran baru di Glodok, di Pinang Sia gitu, di mana? Di kota. Enak. Gak usah disuruh juga kita bilang, ada restoran enak tuh. Kita akan dengan mudah mempromosikan. Apalagi hubungan kita sama Tuhan, seindah apa itu? Sedahsyat apa kasih Tuhan dalam hidup kita? Kalau Anda sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sudah bersatu dengan Roh Kudus, pasti rindu orang lain mengalami hal yang sama. Pasti dalam hati kita nih gak lain Tuhan, saya rindu mereka mengenalmu. Saya rindu mereka menerima Tuhan Yesus. Dan kerinduan ini mengalahkan kebencian. Sekali lagi kerinduan ini mengalahkan kebencian dan ego kita. Mungkin orang ini menyebalkan sekali. Mungkin keluargamu itu sangat-sangat kasar dan jahat. Tapi kerinduanmu untuk mereka mengenal Tuhan akan mengalahkan itu semua. Kita jadi bisa berdoa buat mereka yang pernah nyakitin kita, yang pernah nipu kita, yang pernah mengkhianati kita dari belakang. Tapi kita mendoakan mereka. Tuhan saya mengampuni mereka, saya berdoa supaya mereka bisa kenal Tuhan. Pagi ini nanti kita berdoa ya 2-3 nama yang Tuhan taruh di hati kita. Karena sekali lagi kalau Anda sudah mengenal dan bersatu dengan Allah Roh Kudus, pasti rindu orang lain mengalami hal yang sama. Lalu berikutnya begini, kehidupan serta pertobatan kita.
harus menjadi kesaksian. Dan saya izin bicara buat Bapak Ibu teman-teman yang mungkin pernah kacau hidupnya. Sekali lagi tidak ada penghakiman. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Banyak yang bilang kan, oh saya dulu hancur nih karena Tuhan maunya kayak gini. Enggak. Enggak ada dalam kamus kerja Tuhan tuh, oh dia umur segini main perempuan dulu terus bertobat. Enggak pernah ada. Tapi dalam kedaulatan Tuhan, segala kelemahan kita, segala masa lalu kita yang buruk, Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat. Sehingga apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita harus jadi kesaksian. Jangan sia-sia Bapak Ibu. Bikin dosa itu kan sia-sia ya. Bikin dosa itu menyakitkan Tuhan. Jangan mau sia-sia. Cari keuntungannya. Dengan apa? Bersaksi. Gak apa-apa. Diakui aja. Saya gak malu mengakui dosa-dosa saya di masa lalu. Karena puji Tuhan saya udah bertobat. Ya pasti ada rasa malu sebagai manusia. Tapi kita ceritakan itu jadi inspirasi buat mereka. Mungkin kita gak bisa cerita di mimbar ini. Tapi dalam dalam pertemuan 4 mata kita bisa share. Dulu gue orangnya gini loh. Dulu saya begini, tapi Tuhan ubah saya. Itu harus jadi kesaksian dan teladan yang nyata bagi sesama. Hingga pada akhirnya sekali lagi mereka rindu mengenal siapa yang mengubahmu. Orang-orang di luar sana itu kan gak bodoh-bodoh banget Bapak Ibu ya. Kalau Anda dulu orangnya kasar, tiba-tiba berubah jadi lembut. Mereka pasti nanya, ini orang kesabet apa nih? Kena petir, kesambar petir apa ini? Kok bisa begini? Mereka pasti berpikir dengan logika mereka yang terbatas, ini ada kuasa yang lebih besar yang mengubah mereka. Ada kuasa yang lebih besar yang mengubah orang ini. Dan itu orang lain yang bisa lihat. Saya berdoa, kita semangat bertobatnya. Kita semangat berubahnya. Bukan hanya untuk hidup kita, tapi pertama untuk menyenangkan Tuhan, dan kedua untuk jadi kesaksian bagi orang lain. Ada amin? Di ibadah berikutnya kita akan belajar bersama-sama tentang kehidupan yang menjadi teladan, kesaksian yang nyata. Saya nggak tahu kegiatan Bapak Ibu teman-teman, kalau bisa hadir lagi nanti kita bisa belajar sama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alright, mari kita berdoa. Saya undang keyboardis maju ke depan, thank you. Sesuai kesepakatan kita tadi ada 2-3 nama yang Roh Kudus sedang taruh di hatimu. Kalau hanya satu nama nggak apa-apa juga, tapi mari yuk kita berdoa pagi ini. Tahun penuaian bukan hanya tahun 2025. Ya saya tahu Pak Niko mengumandangkan itu di awal tahun ini atau dari tahun lalu, tapi saya percaya ini terjadinya setiap hari. Ya tahun depan temanya akan berganti tapi tetap menuai. Dan saya tahu ada beberapa yang bilang menuainya sampai tahun 2033. Ya saya aminkan, tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau sampai 2050 nggak apa-apa juga Bapak Ibu, kita akan terus berjuang untuk kerajaan Tuhan. Yuk pagi ini kita berdoa yuk. Untuk beberapa orang yang Tuhan taruh di hati kita. Namun sebelumnya izinkan saya mundur sedikit, kita berdoa dulu untuk diri kita sendiri yuk. Kita berdoa untuk diri kita supaya kita siap dipakai Tuhan. 2 poin sederhana aja. Berkat ilahi diberikan untuk kita mengenal dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Berkat ilahi diberikan untuk kita bisa bebas dari ikatan-ikatan dosa. Nah apa kerinduan Anda pagi ini? Yuk fokus sejenak yuk. Singkirkan dulu pikiran tentang pekerjaan, tentang habis ini mau makan di mana dan sebagainya. Mari kita fokus dulu sama Tuhan. Anda yang rindu mengenal Tuhan, berdoa, Tuhan saya rindu mengenalmu lebih dalam pagi ini. Anda yang bahkan, Tuhan saya mau lebih bersatu. Itu gak mustahil Bapak Ibu. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup. Dia ada di dalam hidup kita. Dia tidak keluar masuk lagi seperti perjanjian lama. Dia bersatu dengan kita. Kalau itu doamu, mari panjatkan doa itu. Tuhan, saya rindu mengenalmu. Saya rindu bersatu denganmu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu teman-teman yang jam-jam persekutuannya, yang jam-jam doanya sudah mulai redup. Dihidupkan lagi pagi ini. Para pelayan Tuhan yang gak punya jam-jam pribadi sama Tuhan. Saya berdoa pagi ini kembali mengalami kasih mula-mula itu. Kembali mengalami kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Saya menghargai kesibukan Anda, tapi jangan sampai tidak ada waktu buat Tuhan. Bangun lebih awal, berdoa, baca Alkitab. Di sela-sela istirahat makan siang, pastikan cari wajah Tuhan. Daripada kita ngobrol gak jelas, gosipin orang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat ilahi juga diberikan untuk kita bisa bebas dari ikatan-ikatan dosa.
pagi ini hanya Tuhan dan Bapak Ibu teman-teman yang tahu apa dosa yang masih Anda lakukan, apa dosa yang masih mengikat, yang masih mengganggu. Kita bisa saling mendoakan. Saya bisa undang maju ke depan berdoa, Ibu Gembala bisa mendoakan. Tapi itu tidak perlu kita lakukan pagi ini. Karena sekali lagi Roh Kudus ada dalam hidupmu. Untuk bisa lepas dari ikatan dosa, cukup berdoa. Sendiri aja gak apa-apa. Misalnya Anda merasa butuh didoakan, mungkin selesai ibadah kita bisa ketemu. Atau Anda bisa cari hamba Tuhan untuk mendoakan. Tapi kenyataannya jangan andalkan manusia. Karena sekali lagi, Roh yang luar biasa itu, Allah Roh Kudus ada dalam hidupmu. Jadi mari berdoa. Bilang, Roh Kudus, saya mau bebas. Saya mau bebas dari ikatan dosa ini. Saya sudah bebas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa mujizat bukan hanya ketika orang sakit sembuh. Bukan hanya ketika yang terlilit hutang bebas. Tapi ketika kami bisa bertobat dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini juga hamba mau menyatukan hati dengan para jemaat. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil Tuhan. Kesembuhan nyata terjadi. Bapak Ibu mari pegang bagian tubuh Anda yang sakit. Oh ya Allah, basik ya Allah. Kesembuhanmu pagi ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk jadi kesaksian bagi orang lain. Kesembuhanmu itu sederhana buat Tuhan, gak sulit. Tapi dari hal yang sederhana ini akan mengakibatkan penuaian jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memegang bagian tubuh kami yang sakit. Kami beriman, kuasa-Mu sempurna Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jangan ragu Bapak Ibu terima kesembuhan itu. Dan bersaksi, saksikan, sebut nama Yesus, jangan sebut nama saya, jangan sebut nama Ibu Gembala, sebut nama Tuhan Yesus. Kesembuhanmu itu akan jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan terakhir mari kita berdoa untuk 2-3 orang yang Tuhan taruh di hatimu itu. 1 orang saja gak apa-apa. Yuk aktif yuk, jadi anak Tuhan yang aktif, yang suka berdoa. Seringkali mungkin kita kebingungan pokok doa saya apa ya. Jiwa-jiwa Bapak Ibu teman-teman, jiwa-jiwa. Sebagian orang di ruangan ini Anda digerakkan Tuhan untuk menghubungi seseorang ini selesai ibadah. Mungkin Anda sudah lama nggak berkomunikasi, sudah lama nggak WA dia. Pagi ini Tuhan menggerakkanmu untuk ayo ajak ngobrol. Bahkan ekstrim, ajak ketemu siang ini, traktir makan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau orangnya nanya kenapa gitu, bilang aja disuruh Tuhan. Nggak apa-apa. Kita harus terbiasa mendengar suara Tuhan. Dan menjangkau jiwa. Menginjil itu selalu ada dalam rencana kerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anda yang rindu menuai jiwa, Anda rindu menginjil, Anda yang rindu menjangkau, Anda yang rindu berfungsi bagi kerajaan Tuhan, boleh mengangkat tanganmu saat ini pagi ini. Oh ya la 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 basik ya la ya la 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 ya la 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 ya la 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 basik ya la ya la 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 ya la 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 basaka ya la 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 ya la 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 ya la 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 sikiala ya la 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 basaka ya la 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 pengurapanmu Tuhan Yesus, hikmat marifat kebijaksanaanmu Tuhan Yesus mengalir Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Engkau urapi setiap tangan yang terangkat Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap hati yang rindu Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sehingga setiap dari kami berfungsi Tuhan. Untuk menjangkau jiwa, untuk menuai jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus. Oh ya la 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 basik ya la ya la. Terus berdoa Bapak Ibu sedikit lagi. Saya merasakan beberapa hati di ruangan ini Anda terbakar untuk Tuhan. Bakar kami Tuhan. Jadikan kami berfungsi Tuhan Yesus.
Dimanapun Tuhan menempatkan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami Tuhan, toko kami, kantor kami, usaha kami, pelayanan kami Tuhan, jadikan kami menjangkau jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa sedikit lagi Bapak Ibu ya. Saya tahu Roh Kudus masih bicara. Sebelum kami menjalani hari yang indah ini Tuhan, kami mau sekali lagi menguatkan komitmen kami untuk menjadi penjala manusia Tuhan Yesus. Tahun penuaian bukan hanya untuk mereka yang berkhotbah, bukan hanya untuk para gembala, tapi untuk setiap dari kami di ruangan ini Tuhan Yesus. Jadikan kami berfungsi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kami berdoa Engkau juga berarti bagi orang-orang di luar sana. Haleluya Yesus. Kau segalanya Tuhan. Mari dengan iman nyanyikan ini. Yesus, Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan kebanggaan kita ini Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sudah mengajar kami, menegur dan menasihati kami. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa ya Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan, bukan hanya jadi pendengar. Tapi biar kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Jadi saksi, orang lain boleh melihat bahwa kami berubah. Bukan kami yang mendeklar, tapi orang lain melihat bahwa ada perubahan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Echa Sumantri. Tuhan terus pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani dalam segala aktivitasnya Tuhan. Dimanapun Tuhan kirim, dimanapun dia berada. Biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Melalui pelayanan, kehidupan yang Tuhan percayakan buat hamba. Tuhan memberkati keluarga, istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa sebentar kami